Halo boy, selamat datang di channel Cerita Santuy yang akan menemani kalian untuk melewati hari-hari yang indah, tentunya di Cerita Santuy. Tapi sebelum lanjut, yuk sama-sama subscribe. Oke boy, kita gas. Dengan hati kesal, Yuna masuk ke dalam kelas, duduk dengan wajah cemberut dan tertekuk. Sally yang nggak ngerti apapun semakin penasaran dibuatnya. Ikutan diam dengan pikirannya sendiri. Tak begitu lama, bel tanda masuk berbunyi. Nano si ketua kelas datang membawa tugas. Pak Lukman, guru bahasa Inggris, ada kepentingan, nggak bisa masuk ngajar. Tak begitu lama, Pangeran dan ketiga temannya masuk ke dalam kelas. Kelas jadi ramai oleh celotehan Awan. Aduh, si Awan masuk-masuk bikin heboh. Celetuk Rina yang duduk di meja paling depan. Ayey, namanya juga A.A. Tamfanrin, jawabnya pede. Duduk di kursi biasa, menatap Yuna yang di depan sama Sally. Nah, kok lo duduk situ sih? Yuna menoleh. Baru aja mulutnya mangap mau menjawab. Yuda udah ya nyahut. Takut ketularan panu lah, sahutnya dari Yuda. Iya anjing, tetangga gue kemarin mati terserang panu kronis, sahut Miko. Ujung bibir Pangeran sedikit tertarik, tapi hanya diam dengan game di ponselnya. Otak cicak. Awan melempar buku ke Miko. Mana ada penyakit panu kronis? Adanya bodoh kronis kayak otak lo. Udah berdiri. Otak komodo aja bangga. Gue yang punya otak jerapah aja nggak sombong. Berapa anak menoleh ke arah Yuda. Apa hubungannya sama jerapah? Perasaan nggak mirip, sahut Nano. Nggak pernah ikut belanja ke mall sih, jadi kagak paham, jawab Yuda. Anak emak lo Yud, nge-mall aja ngintil, sahut Rina. Mau ngintilin lo? Belum halal, Neng Rina. Hahaha. Serempak semua orang ketawa, lagi ngebayangin cara meres susu jerapah. Awan menerawan, tentu dengan bayangannya. Miko gantian melempar buku paket ke kepala Awan. Babi loh, empat Miko dengan kekehan. Pangeran tak menanggapi. Keluar dari game, masuk ke aplikasi hijau, mencari kontak yang ada di urutan pertama. Entar pulang bareng gue aja. Senai. Pandangannya langsung terarah ke Yuna. Gadis cantik itu tetap fokus nulis tanpa memeriksa ponsel yang bergetar. Beralih menatap layar ponsel lagi, membuka foto profil di kontak WA Yuna yang semalam sengaja ia pasang dengan fotonya sudah berganti dengan foto Yuna sendiri. Pangeran tersenyum menatap foto Yuna dan menurutnya sangat lucu. Saat fokus liatin foto Yuna, sebuah pesan WA masuk dari Intan. Segera ia membuka pesan itu. Babe, bisa kan nanti temenin ke mall? Membuat nafasnya lewat mulut dengan kasar. Tak langsung membalas pesan itu. Mulai bosan dengan hubungan yang ia jalanin. Selalu saja diajakin ke mall yang berujung disuruh bayarin belanjaan. Belum lagi harus ngebayarin belanjaannya yang hampir ngabisin uang jajan. Babe, kok cuma di red doang? Emoji nangis. Akhirnya mulai menulis pesan balasan. Sorry nggak bisa, aku ada janji sama papa. Send Intan. Menutup story chat dengan Intan dan kembali membuka story chatnya dengan Yuna. Pesannya udah centang 2 biru. Langsung melirik ke arah Yuna, tapi gadis itu masih sibuk nulis. Bahkan pesannya nggak dibalas. Nggak usah pulang bareng Awan, mama nggak bolehin. Send Ayuna. Tersenyum saat melirik. Ternyata Yuna mengambil ponsel yang ada di laci. Terlihat mengetik pesan balasan. Pandangan Pangeran tak lepas dari Yuna yang sibuk mengusap layar, mengerutkan kening karena lama banget tak ada pesan balasan yang masuk. 10 menit berlalu. Pesan balasan dari Yuna masuk. Iya kok. Anjing. 10 menit cuma tulis 3 huruf doang, itu juga tipu. Ngumpat dengan sangat kesal menatap layar chatnya.
Tet tet tet. Bel tanda pulang sekolah berbunyi. Pangeran lebih dulu keluar. Awan langsung nyamperin Yuna. Ayo balik, ajaknya. Yuna mendongakkan kepala. Kamu duluan aja Wan, aku pulang sendiri, tolaknya. Kenapa harus pulang sendiri? Bareng aja lah. Ayo, ajaknya lagi. Aku mau naik angkot bareng Sally. Nemuin alasan yang tepat. Sally terlihat gelagapan lalu menunduk sambil ngambil tas dan menyampirkan ke punggungnya. Yuna berdiri. Awan noyor kepala Sally. Dasar gorengan tempe. Berjalan lebih dulu keluar kelas. Aduh, sorry ya Sel, gara-gara aku kamu jadi ditoyorin sama Awan. Mengelus kepala Sally. Sally nyengir. Gak apa nak, udah biasa sih si Awan begitu. Kedua gadis yang tinggi tubuhnya sama itu melangkah keluar kelas bersamaan, saling ngobrol sambil jalan dan sesekali tertawa bersama. Ayo bareng gue nak. Tiba-tiba Awan muncul di balik tembok, sudah dengan jaket hoodie yang menutupi kepala. Astaga Awan, kalau aku punya penyakit jantung tadi udah mati dadakan loh. Yuna mengelus dada. Sally melakukan hal yang sama. Awan meringis. Jadi pacar dadakan gue aja mau ya? Pintanya menggibah. Is apaan sih? Yuna menarik tangan Sally untuk kembali berjalan. Tak menghiraukan Awan yang berusaha mengejar. Keluar dari gerbang dan duduk di halte bersama siswa-siswi yang lainnya. Seorang cowok memakai hoodie warna merah nangkring di atas mogenya. Dia mengamati Yuna dari kejauhan. Sengaja sembunyi karena mau ngumpet dari kekasihnya. Pangeran pengen banget seharian aja nggak boncengin Intan. Tiba-tiba Ninja Putih berhenti di samping halte. Misi, tampan mau lewat. Misi, serunya kepada anak yang menghalangi jalannya untuk mendekati Yuna. Mengulurkan tangan, ayo bareng gue jamin selamat sampai KUA. Yuna melotot mendengarnya. Disusul cekikikan dari anak yang mendengarnya. Masuk gue sampai rumah. Nyengir memperlihatkan gigi ginsulnya. Udah ikut aja dek, daripada nih bocah bikin mata sepet. Seorang kakak kelas yang juga berada di halte Manyun melihat sangat keganggu sama kedatangan Awan. Yuna diam menatap Sally. Sally pun hanya diam, gak balas natap, merasa gak enak karena Awan ngintilin mulu. Ponselnya bergetar. Ada panggilan telepon masuk. Segera ngambil ponsel di tasnya. Nama Israel tertera di layar utama. Iya halo, sapanya. Tungguin, gue aduin mama kalau sampai pulang bareng cowok lain, ancam Pangeran sambil natap ke arah Yuna yang kelihatan manyun. Iya, tut. Telepon berakhir. Yuna menatap Awan dengan tatapan gak enak. Maaf Wan, lain kali ya, aku pulang bareng kamu. Sekarang aku gak bisa, please hargai keputusanku. Awan mengambil dompet di saku celana. Minta harga berapa? Atau mau cincin sekalian? Yuk ke KUA. Yuna melotot, nimpuk dengan Awan. Wan, jangan bercanda deh. Angkut yang sudah ditunggu akhirnya datang. Sally langsung berdiri. Nah, aku duluan ya, pamitnya. Yuna mencengal lengan Sally. Aku ikut Sel. Menepuk lengan Awan. Duluan ya Wan. Segera masuk ke dalam angkot. Duduk di samping Sally. Menit kemudian angkot melaju pelan meninggalkan area sekolah. Awan mengacak rambutnya kembali, menutup kepala dengan hoodie, naik ke atas motor dan melaju dengan kecepatan di atas rata-rata. Melihat Awan pergi, Pangeran menyalakan mesin motor, melaju pelan mengikuti angkot, ngambil ponselnya dan melakukan panggilan telepon. Turun pas pertigaan depan, kembali menutup telepon. Gak peduli yang di seberang jawab apa.